Alhamdulillah, kami rombongan Tuan Guru Batak telah berada di Pelabuhan Samudra Batu Licin, Kalimantan Selatan. Setelah kami berziarah ke makam Wali Songo di Pulau Jawa, kini saatnya kami menunaikan niat yang sudah lama direncanakan dan sekaligus mengobati rindu yang sedemikian mendalam, yakni ziarah ke makam Wali Allah sekaligus menghadiri haul ke-20 tahun Syekh Jaini bin Abdul Ghani atau yang populer disebut Tuan Guru atau Abah Sekumpul. Mengawali perjalanan spiritual kami ini untuk mengambil adab, maka kami akan terlebih dahulu ziarah ke makam Datuk Kelampayan di Desa Kelampayan Tengah, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Datuk Kelampayan ini memiliki nama lengkap Al-Alimul Al-Allamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau wali yang sangat masyhur, yang nasabnya tersambung langsung ke Rasulullah. Sedang Tuan Guru Sekumpul masih merupakan keturunan dari Datuk Kelampayan ini. Berziarahlah kepada makom para aulia, para ulama-ulama dan guru-guru kita dengan mahabbah yang kuat, cinta yang kuat kepada mereka. Insya Allah, mahabbah itu, cinta itu merupakan pecahan dari cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Orang-orang beriman itu amat bersangatan cintanya kepada Allah. Mari kita galakkan ziarah kepada makom para aulia, ulama-ulama dan guru-guru kita. Ajak keluarga, ajak jiran tetangga, ajak masyarakat, ajak santri kita, jamaah kita, murid-murid kita. Apalagi di saat zaman sekarang muncul paham-paham yang anti ziarah. Padahal mereka yang anti ziarah itu, mereka lah sesungguhnya pelaku bid'ah. Kenapa? Karena ziarah itu sunnah Nabi. Bahkan Nabi ziarahnya malam hari lagi. Kalau ziarah sunnah Nabi, kenapa mereka anti ziarah? Maka hati-hati, jangan jauhkan diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita dari para aulia-aulia, daripada ulama-ulama dan guru-guru kita. Kalaupun mereka telah mati, yang mati jasadnya, ruhnya tetap hidup. Justru kita ini menuntut ilmu, beramal soleh, berguru, karena kita yakini setelah kita mati, hakikatnya itulah kehidupan yang sebenarnya, itulah kehidupan yang hakiki. Jadi jangan ikuti paham-paham yang mereka anti ziarah. Mereka lah pelaku bid'ah yang sesungguhnya, yang menjauhkan kita dari ajaran sunnah Nabi. Hati-hati. Bagaimana kisah lengkap Sang Wali Allah Datuk Kelampayan ini dan seperti apa rangkaian perjalanan spiritual kami? Saksikan terus videonya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami yang jauh dari Pulau Sumatera, dari Sumatera Utara, dari Majelis Serambi Babu Salam Simalungun, jauh lagi ke perbatasan dekat Kabupaten Asahan. Tapi Alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat Allah, ridha Allah, kami dapat hadir ziarah dan mengikuti haul yang ke-20 Wali Allah Tuan Guru Syekh Muhammad Zaini, atau yang dikenal dengan Abah Guru Sekumpul. Dan begitu kami tiba, kami memulai dengan berziarah
kepada makom Datuk Kelampayan, makom wali Allah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan keberkahan melimpahi kita semua. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan, hampir kena. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama besar yang berasal dari Kerajaan Banjar di Martapura, Kalimantan Selatan. Ia lahir di Martapura yang menjadi salah satu pusat keagamaan Islam di Indonesia pada abad ke-16. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan besar dalam penyebaran Islam pada abad ke-18. Ia merupakan pengarang kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi rujukan bagi para mahasiswa yang mendalami agama Islam di Asia Tenggara dan Mesir. Masa muda Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari lahir di Martapura, Kalimantan Selatan pada 17 Maret 1710 Masehi atau 1122 Hijriah. Nama asli Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah Sayyid Ja'far Al-Aidarus. Ia kemudian mendapat julukan Datuk Kelampayan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berguru ke kota Haramain sembari menunaikan ibadah haji. Di kota Haramain, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berguru kepada ulama-ulama terkemuka di sana. Ia pun ditunjuk oleh Sultan Tahmidullah II menjadi ulama untuk mengembangkan keilmuan dan memajukan agama Islam di Kesultanan Banjar. Penunjukan Muhammad Arsyad Al-Banjari sebagai tokoh atau ulama di Kesultanan Banjar disambut baik oleh masyarakat. Bahkan Sultan Tahmidullah II juga menjadi salah satu muridnya. Sultan Tahmidullah II inilah yang kemudian menekannya untuk mengarang sebuah kitab. Muhammad Arsyad Al-Banjari kemudian mengarang kitab Sabilal Muhtadin yang menjadi pedoman pendidikan agama Islam di Kesultanan Banjar dan bahkan menjadi rujukan bagi penuntut ilmu Islam di Asia Tenggara. Selama menjadi ulama besar di Kesultanan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berperan merevolusi metode pendidikan Islam. Ia membuka pusat pendidikan agama Islam atau sebuah pondok pesantren yang dia beri nama Dalam Pagar. Pondok pesantren Dalam Pagar ini kemudian berkembang pesat dan menjadi sebuah perkampungan yang ramai untuk menuntut ilmu agama Islam di kala itu. Banyak ulama-ulama di Banjar pada saat itu merupakan lulusan dari Dalam Pagar pimpinan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selain menjadi ulama dan guru panutan di Kesultanan Banjar dan menulis kitab Sabilal Muhtadin, ia juga aktif mengarang kitab-kitab lainnya yang monumental. Setelah mengabdikan diri bagi perkembangan agama Islam,
dan kemajuan pendidikan di Kesultanan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari meninggal pada tahun 1812 di usia 102 tahun. Setelah kematiannya, namanya terus dikenang sebagai ulama besar dari Kalimantan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari juga dikenang sebagai pendakwah di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Sudah jamak kita ketahui bahwa para wali Allah senantiasa diberikan Allah kemuliaan atau yang sering kita sebut dengan karomah. Begitu juga Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, salah satu kisah karomah yang terkenal dari banyaknya karomah beliau, yaitu terjadi saat dia berangkat ke Batavia untuk membetulkan arah kiblat. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari membetulkan arah kiblat di Masjid Jembatan 5, Masjid Luar Batang, dan Pekojan. Hal ini menimbulkan kontroversi di kalangan pemuka masyarakat dan pemimpin muslim pada saat itu. Karenanya, Gubernur Jenderal Belanda kala itu memanggil Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sekaligus untuk mempermalukannya di depan umum dengan salah satu pertanyaannya, apakah isi kelapa yang sedang dipegang sang gubernur? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menjawab, isi kelapa itu adalah air dan di dalam air itu ada ikan. Lalu hadirin tertawa mendengar jawaban yang tidak masuk akal itu. Akan tetapi setelah kelapa itu dibelah, memancarlah air dan keluarlah ikan yang masih hidup dari dalamnya. Hadirin yang tertawa berubah menjadi takjub dan kagum melihat karomah yang dimiliki Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Demikianlah sejarah singkat dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Semoga kita mampu mengikuti jejak kesolehannya dan semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat Tuhan Syekh Guru Syekh kumpul martapura. Kami rombongan Tuan Guru Batak datang dari Sumatera Utara untuk menjalani Datuk Kalambayan. Walilah Allah Nusantara. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang penuh karomahnya, semoga kami layang jarah diberkahi Allah Ta'ala. Kamilah sudah lama keliling untuk menjarahi para wali. Semoga kita terlindung dari perbuatan yang tak diridai Allah Rabbi. Silakan tiba anak kok.
اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بأسمائك الحسنى ومعجزات الأولياء وكرامات الأولياء وكرامات الأولياء والمتقين وشهد العارفين وجميع عبادك الصالحين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق القرآن الكريم كتيبة الأذكار للشيخ ربنا تقبل منا يا الله انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. نسالك القبول والاجابه. قبول يا الله قبول. Ada situ. بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الشيخ مولانا محمد أرشد بن عبد الرحمن الجليل بركة الشيخ يدعو بها محمد سيد العبد والشيخ إن الله يتبشر برحمة والمغفرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بحق نور محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على من روحه محراب الأرواح والملائكة والقول. اللهم صل على من هو إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على من هو إمام أهل الجنة بدنيا المؤمنين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وارزق الله السلامة والصحة والعافية والغنيمة لنا ولعبدك الحجاج والحجاج والسير والفاسر والمؤمنين في بحرك وبحرك من المؤمنين وقنا ويحل سر الظالمين والباقين
الحاشرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Sehat selamatkan dengan sehat selamatan solehah. Saya izin meminta izin sehat selamatan. Dari semalam. Oh iya. Iya. Di rombongan kami. Ya. Assalamualaikum. Yang kita lah supaya menjadi pulang kedua untuk membangun tidak ditanggung. Alhamdulillah, kami rombongan Tuan Guru Batak telah selesai melaksanakan rangkaian ziarah kami di makam Waliullah Datuk Kelampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Suasana di makam ini sungguh sangat ramai, suasana sejuk, damai, tenang. Demikianlah perjalanan ziarah kami. Semoga doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada seluruh yang menyaksikan video ini, kami doakan semoga berlimpah berkah. Amin ya robbal alamin. Ziarah ke makam para wali tentu banyak keutamaannya, tetapi juga banyak adab-adabnya. Berikut kita dengarkan tausiah Tuan Guru Batak tentang keutamaan dan adab ziarah ke makam para wali. Apa keutamaan ziarah wali ini? Ini penting. Kalau kita lihat, kita saksikan bagaimana orang berbondong-bondong dengan bus besar, mobil pribadi. Itulah bentuk karomah seorang wali Allah. Itulah bentuk kebesaran wali Allah yang dikaruniakan Allah kepada satu hambanya. Tentu semua itu adalah berkat kesolehannya, berkat perjuangan dan pengorbanannya. Maka bagi kita, ketahuilah keutamaan ziarah kepada makam wali Allah ini. Yang pertama, apabila kita berniat ziarah kepada makam wali, niat kita semata-mata karena mencintai wali itu. Karena tidak mungkin kita mencintai seorang wali, melainkan cinta itu merupakan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah kita akan dikaruniai Allah rahmat dan barokah kepada kita. Yang kedua, apabila kita berniat berziarah selain semata-mata karena mahabbah, cinta kepada wali itu, tetapi juga sekaligus berniat untuk meneladani perjuangan, pengorbanan, kesolehan, dakwah, keistiqomahan seorang wali itu, maka hakikatnya sama kita sedang menuntut ilmu kepadanya. Maka di saat kita berangkat dari tempat kita, dari majlis kita, dari rumah kita menuju makom wali itu, maka kita diiringi oleh para malaikat
di mana malaikat itu berdoa kepada Allah supaya kita diampuni dan dirahmati karena hati kita datang kepadanya semata-mata karena ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Mencontoh wali tadi itu. Yang ketiga, di antara keutamaan para makom nabi dan rasul dan para aulia-aulia itu, bahwa makomnya itu adalah termasuk raudatan min riyadil jannah, yakni di antara taman-taman surganya Allah. Maka apabila kita datang ke makam para wali-wali Allah, maka kita seakan-akan sedang berada di taman-taman surganya Allah. Jadi jangan dianggap makom itu, kubur itu, terutama makom dan kubur orang-orang soleh, wali-wali Allah, itu adalah sesuatu yang angker. Ini ajaran yang salah, ajaran yang keliru. Justru kenapa ada doa agar kuburnya menjadi taman-taman surga, agar kubur itu tempat berkumpulnya rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bahwa di antara keutamaan makom-makom para wali Allah itu tempat kuburnya doa dan hajat kita. Jadi kalau kita datang kepada makom para wali dengan niat di dalam hati, ada hajat di dalam hati, dengan niat bertabarruk kepadanya, mengambil barokah kepadanya sebagai bagian dari keistimewaan kemuliaannya di sisi Allah, karena hakikatnya keberkahan itu datang dari Allah. Tapi datang kita kepadanya untuk bertabarruk, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dan hajat-hajat kita akan dikabulkan. Banyak sudah kisah-kisah yang sudah mengalami langsung, bahkan di antara kita sudah merasakan hajat-hajat kita kabul ketika kita berdoa kepada Allah di makom atau di atas pusara para kekasih-kekasih Allah. Bapak, Ibu, Tuan dan Puan sekalian, itulah di antara keutamaan ziarah wali. Maka sekali lagi, mari kita lazimi, kita senangi silaturahim dan ziarah kepada makom para wali, makom para orang-orang soleh, guru-guru kita, dengan niat semata-mata karena mencintai mereka, karena hakikatnya itu adalah pecahan daripada cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah kita diberikan Allah keberkahan, dikuatkan hati kita untuk dapat meneladani perjuangannya, pengorbanannya, kesolehannya. Dan kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kau cintai. Insya Allah dengan cinta tadi itu, walaupun amal kita tak sama dengan amal mereka, tapi kita akan dikumpulkan bersama mereka, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama para wali-wali Allah, berkumpul bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.